Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Ibu Alan dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Kita sudah mempelajari mengenai bab elektrolisis. Nah, dalam bab elektrolisis salah satu penerapannya adalah pada penyepuhan. Nah, di sini Ibu sudah ada gambar mengenai penyepuhan emas. Kemudian ada penyepuhan perak. Nah, kalau kalian perhatikan dalam penyepuhan itu ternyata digunakan arus listrik. Kemudian di sini untuk digunakan melapisi logam lain. Sebagai contoh di sini besi atau kunci besi mau dilapisi dengan logam tembaga. Kemudian di sini ada logam emas yang melapisi logam tembaga ya. Nah, pasti dari beberapa contoh itu akan ada pertanyaan dalam benak kalian, yaitu perlu kalian perhatikan dalam sel elektrolisis itu membutuhkan arus listrik. Nah, untuk mengendapkan logam atau untuk melapisi logam pasti butuh listrik. Kira-kira berapa ya arus listrik yang dibutuhkan untuk melapisi logam tembaga ini dengan emas supaya penuh terlapisi dengan emas? Atau mungkin berapa ya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyepuhan? Dan yang terakhir, kira-kira ada berapa massa logam yang diendapkan? Kayaknya bukan kira-kira lagi karena ini ilmu pasti nanti angkanya adalah dalam bentuk pasti. Kemudian untuk menjawab semua pertanyaan itu, maka di sini Ibu akan menyampaikan mengenai hukum Faraday. Hukum Faraday yang pertama ya, ada dua hukum, tapi untuk kali ini kita akan membahas hukum Faraday yang pertama dulu. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan kalian nanti anak-anakku bisa menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday pertama dalam sel elektrolisis. Nah, bagaimana tahap-tahapannya? Untuk tahap-tahapan perhitungan hukum Faraday pertama untuk menentukan massa logam yang diendapkan, yang pertama kalian harus sadar terlebih dahulu ya bahwa dalam penyepuhan itu membutuhkan arus listrik. Jadi kita harus tahu berapa jumlah arus yang digunakan dan berapa lama penyepuhan itu dilakukan atau sel elektrolisis itu berjalan. Nah, setelah tahu arus dan waktunya, kita bisa menghitung muatan dalam kolom. Ingat ya rumusnya, Q sama dengan I kali T, di mana I adalah arus listrik dan T adalah waktu yang digunakan dalam detik. Kemudian kita dari muatan itu bisa menghitung banyaknya mol elektron yang dilepaskan atau yang ditangkap dalam proses elektrolisis. Nah, banyaknya mol kita bisa menentukan dengan membagi muatan listrik atau Q dengan bilangan Faraday, yaitu nilainya sebesar 96.500 coulomb. Nah, setelah ketemu atau setelah ditemukan mol elektron, kita bisa menentukan mol zat yang dihasilkan atau mol zat yang diendapkan dengan cara yaitu menggunakan koefisiennya pada persamaan reaksi, karena koefisiennya itu sama aja dengan perbandingan molnya. Nah, lebih mudahnya itu bisa dikonversi dengan menggunakan massa molar atau volume molar, atau bisa menggunakan massa atom relatifnya atau AR-nya. Nah, maka nanti akan diperoleh massa atau volume zat yang tereduksi atau teroksidasi, atau massa zat yang terendapkan itu berapa. Nah, secara ringkasnya seperti ini. Hukum Faraday pertama itu menyatakan bahwa banyaknya zat yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis itu berbanding lurus dengan total muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis. Jadi, kalau disingkat dalam bentuk rumus seperti ini, rumus untuk hukum Faraday pertama. Massa zat hasil elektrolisis atau massa logam yang diendapkan atau mungkin massa gas yang dihasilkan dalam sel elektrolisis itu sama dengan massa molar zat dikali dengan arusnya dikali dengan lama atau durasi waktunya dalam detik ya. Kemudian dibagi dengan N-nya di sini adalah jumlah elektron yang diterima atau dilepas oleh tiap molnya. Kemudian dikali dengan bilangan Faraday, yaitu 96.500. Silahkan kalian ingat-ingat sendiri ya untuk rumus hukum Faraday. Nah, sekarang coba kita di sini ada latihan soal. Di sini Ibu ada gambar yaitu percobaan sel elektrolisis melapisi kunci yang terbuat dari besi dengan lapisan logam tembaga.
di mana di sini menggunakan sumber arus listriknya adalah aki, sedangkan larutan elektrolitnya adalah larutan tembaga sulfat yang warnanya biru ya. Nah, di sini kunci besi itu berperan sebagai kutub negatif atau di sini sebagai katoda, sedangkan di sini logam tembaga itu berperan sebagai kutub positif atau anoda. Nah, langsung saja ke soalnya. Pada proses penyepuhan kunci menggunakan elektrolit tembaga sulfat digunakan arus listrik sebesar 1,5 ampere. Penyepuhan tersebut terjadi selama 1 jam. 1 jam ya, berapa massa tembaga yang melapisi kunci besi tersebut? Untuk penyelesaiannya, kita dapat menerapkan hukum Faraday pertama yang tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi, sebelum ke jawaban, kita harus tulis dulu yang diketahui apa dari soal. Tadi diketahui arusnya ya 1,5 ampere, kemudian waktunya adalah 1 jam. Harus diubah dulu dalam second atau detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Untuk massa molar tembaga sendiri yaitu 63,5. Kita bisa ambil dari nilai massa atom relatifnya. Nah, di sini ditanyakan yaitu berapa massa tembaga yang melapisi kunci tersebut. Jawabannya kita gunakan di sini dulu. Kita tulis dulu. Reaksi pada katoda itu adalah Cu2+ katoda ya, berarti reaksinya reduksi ya, menangkap 2 elektron menjadi Cu. Berarti di sini banyaknya elektron yang ditangkap adalah sebanyak 2. Jadi nanti N-nya nilainya 2. Nah, jadi kalau kita masukkan dalam rumus, massa Cu sama dengan massa molar Cu dikali I dikali T dibagi dengan N kali 96.500 atau bilangan Faraday. Nah, setelah dimasukkan massa molar Cu tadi 63,5, kemudian arusnya tetap yaitu 1,5 ampere, T-nya adalah 3.600, sedangkan nilai N-nya adalah 2 karena elektron yang ditangkap adalah 2 dikali dengan bilangan Faraday-nya adalah 96.500. Jadi diperoleh massa Cu yang diendapkan atau yang melapisi kunci besi tadi adalah sebesar 1,78 gram. Jadi massa Cu yang melapisi kunci tersebut adalah 1,78 gram. Sangat mudah ya, silahkan nanti bisa dipelajari ulang, bisa dilihat untuk latihan soal berikutnya. Jadi kesimpulannya, untuk hukum Faraday yaitu banyaknya zat yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis itu berbanding lurus dengan total muatan listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis. Maksudnya yaitu semakin besar arus yang mengalir dan semakin lama waktu yang digunakan untuk penyepuhan, maka akan semakin banyak logam yang diendapkan atau akan semakin banyak zat yang dihasilkan dari proses elektrolisis. Nah, supaya kalian lebih paham, maka di sini Ibu memberikan latihan soal. Ya, silahkan kalian kerjakan dalam buku masing-masing. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, bisa hubungi Ibu besok di kantor atau bisa hubungi via WhatsApp. Mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham semuanya. Coba kalau kita refleksikan bagaimana pemaparan Ibu, apakah menyenangkan atau membingungkan atau malah bikin sedih? Semoga menyenangkan ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Sekian, jika ada salah Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.